Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Arif Pamungkas dengan nomor NPM 221100102024 dari Prodi Manajemen kelas 1A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengimplementasian konsep dan fungsi manajemen pada sebuah perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan yang berhasil mengimplementasikan konsep manajemen. Yang pertama adalah Apple. Apple menjadi perusahaan dengan sistem manajemen HR terbaik pada saat ini. Perusahaan yang bergerak di bidang teknologi ini berhasil meraih predikat tersebut dikarenakan dinilai memiliki budaya kerja yang kuat serta kedisiplinan yang kuat juga. Yang kedua adalah perusahaan Google. Google dinilai sebagai perusahaan dengan sistem HR terbaik. Hal ini dikarenakan budaya kerja dan inovasi yang selalu dilakukan dalam tubuh manajemen. Yang ketiga adalah Bank BRI. Bank BRI merupakan perusahaan dengan manajemen terbaik, khususnya di bidang HR atau sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan Bank BRI selalu mengupayakan kenyamanan lingkungan kerja agar mencapai produktivitas yang maksimal melalui berbagai program peningkatan kompetensi dan kapabilitas yang tersistem. Yang ketiga adalah PT Jarum. PT Jarum merupakan perusahaan yang memproduksi rokok untuk pasar domestik dan internasional sejak 1950-an. Meskipun di tengah adanya pandemi, PT Jarum selalu membayarkan tunjangan hari raya buruh pabriknya secara tepat waktu. 5 adalah Unilever. Unilever merupakan perusahaan yang memproduksi merek-merek terkemuka di dunia. Unilever sudah berdiri selama lebih dari 100 tahun. Strategi manajemen operasional Unilever adalah penyertaan, merangkul perbedaan, menciptakan kemungkinan, dan berkembang bersama-sama untuk bisnis yang lebih baik kinerjanya. Yang kedua, ada perusahaan yang gagal mengimplementasikan konsep manajemen. Yang pertama adalah Nokia. Nokia merupakan perusahaan yang fokus pada bidang teknologi. Nokia menjadi perusahaan gagal dikarenakan kurang berinovasi. Yang kedua adalah perusahaan yang gagal mengimplementasikan konsep manajemen. Yang pertama ada Nokia. Nokia tidak memahami konsep perangkat lunak dan terus berfokus pada perangkat keras karena manajemennya takut untuk mengasingkan pengguna yang telah memakai produk mereka saat ini, terlebih lagi jika mereka berubah terlalu banyak. Yang kedua adalah perusahaan Kodak. Perusahaan yang pertama kali menemukan film gulung dan fotografi itu bangkrut karena pihak manajemen lambat berinovasi. Kodak tidak menciptakan produk yang baru, dia bertahan dengan kamera sederhananya. Sementara perusahaan lain berinovasi dengan menciptakan kamera digital. Yang ketiga adalah Motorola. Produk yang diproduksi oleh Motorola hampir semuanya tidak ramah bagi pengguna, dan Motorola benar-benar melewatkan pergerakan ke jaringan 3G. Pada Agustus 2011, Motorola diakuisisi oleh Google. Yang keempat adalah Merpati Airlines. Merpati Airlines adalah perusahaan bekas badan usaha milik negara Indonesia yang berbisnis pada penerbangan regional. Pada Februari 2014, Merpati menangguhkan seluruh penerbangan dikarenakan masalah keuangan yang bersumber dari berbagai utang. Saat itu, Merpati Airlines terjerat utang hingga 7,3 triliun. Yang kelima adalah Lehman Brothers. Lehman Brothers merupakan bank terbesar di Amerika Serikat dan seringkali mendapatkan predikat bank paling stabil, dan digadang-gadang tidak akan pernah mengalami kebangkrutan di masa kejayaannya. Tapi pada kenyataannya, bank ini mengalami kebangkrutan karena kondisi kredit perumahan di Amerika Serikat yang sangat buruk, serta adanya manipulasi laporan keuangan. 3. Perusahaan yang berhasil mengimplementasikan fungsi dari manajemen. Yang pertama adalah PT Gojek. Gojek memiliki planning berupa visi dan misi serta strategi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Yang kedua adalah organizing. Struktur organizing pada PT Gojek adalah direktur utama, wakil direktur, manajer karyawan, front office dan pemasaran, manajer IT, manajer akuntansi, manajer driver, dan driver. Yang ketiga, actuating. PT Gojek melakukan pasar target dengan mengabaikan perbedaan segmen pasar dan menawarkan satu macam produk kepada seluruh pasar. Karena jasa yang ditawarkan oleh PT Gojek ini dirasa bisa dinikmati oleh semua kalangan. Yang keempat adalah controlling.
PT Gojek selalu mengevaluasi hasil bisnisnya agar bisa menjadi perusahaan yang maju. Yang kedua, PT Unilever. 1. Planning. PT Unilever memiliki ambisi untuk menjadi pemimpin di pasar global dalam hal menciptakan bisnis yang berkelanjutan, yang berlandaskan tujuan mulia dan mampu bersaing di masa depan. Yang kedua adalah organizing. Pembagian struktur organisasi pada PT Unilever adalah berdasarkan pada produk yang dihasilkan oleh masing-masing divisi dan juga dibagi berdasarkan fungsinya. Yang ketiga adalah actuating. PT Unilever dalam memproduksi barang dan tentunya barang tersebut dipasarkan kepada seluruh konsumen dengan tujuan pemasaran yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka PT Unilever menyusun dan menerapkan strategi pemasaran. Strategi yang diterapkan adalah pola regionalisasi. Hal ini dapat dilihat bahwa Unilever telah memiliki pabrik-pabrik atau cabang di tiap-tiap negara. Yang keempat, controlling. PT Unilever memiliki 3 jenis controlling. Yang ketiga adalah PT Sari Melati Kencana atau Pizza Hut Indonesia. Planning. 1. Planning. Pizza Hut Indonesia merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang retail makanan cepat saji dan bermarkas di Jakarta. Pizza Hut Indonesia memiliki visi untuk menjadi yang terunggul pada tingkat restoran kelas menengah di Indonesia yang dicapai lewat misi menawarkan kenyamanan suasana dan menyajikan pizza yang terbaik dengan harga yang terjangkau. 2. Organizing. Struktur organisasi Pizza Hut Indonesia terdiri atas restoran manager, 2 asisten restoran, yang ketiga chef leader, yang ketiga front of house atau FOH, lalu ada back of house dan delivery. 3. Actuating. Di Pizza Hut, sebagai seorang manajer harus memeriksa karyawan setiap waktu yang telah ditentukan. Dalam perusahaan Pizza Hut juga sudah melakukan banyak pelatihan untuk para karyawan. Yang keempat adalah controlling. Manajer atau asisten manajer mengontrol karyawannya setiap 90 menit sekali dengan membawa checklist yang berisi standar kerja. Yang keempat adalah PT Fast Food Indonesia atau KFC. Planning dari KFC adalah 1. Pelayanan yang baik, 2. Tempat yang nyaman bagi konsumen, yang ketiga membuat konsumen merasa nyaman dan puas dengan pelayanan yang disuguhkan. Lalu organizing pada restoran KFC dengan menggunakan sistem desentralisasi karena perusahaan tidak langsung turun ke lapangan. Yang ketiga, actuating. KFC memberikan motivasi serta semangat kepada para pegawai agar melakukan pekerjaan dengan baik dan benar. Yang keempat adalah controlling. Restoran KFC ini langsung diawasi oleh asisten manajer. Asisten manajer mengawasi keadaan di restoran. Apabila ada sesuatu kesalahan, bisa langsung ditindak dan diselesaikan. Yang terakhir adalah PT Coca-Cola Bottling Indonesia atau Coca-Cola. Planning dari PT Coca-Cola ini diantaranya adalah menjadi perusahaan produsen minuman terbaik di Asia Tenggara dan memberikan kesegaran bagi para pelanggan atau konsumen dengan rasa bangga dan semangat sepanjang hari. Yang kedua adalah organizing. Pimpinan tertinggi dari PT Coca-Cola Bottling Indonesia Unit Jawa Barat dipegang oleh General Manager. Yang ketiga adalah actuating. Kegiatan dalam fungsi pengarahan pada PT Coca-Cola meliputi proses kepemimpinan, pembimbingan, dan memberikan informasi. Semua kegiatan tersebut bertujuan agar semua tenaga kerja bisa bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Yang keempat adalah controlling. Kegiatan dalam proses pengendalian pada PT Coca-Cola adalah mengevaluasi keberhasilan dalam proses mencapai tujuan dan target serta pengambilan langkah klarifikasi dalam koreksi atas penyimpangan.